Bab 1917. Membuat formasi jahat. Hati Huorong panik. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa apa yang digunakan Eric Kin saat ini persis sama dengan ilmu sihir ayahnya. Tapi itu adalah metode yang tidak bisa dia gunakan. Dia hanya bisa menggunakan jiwa dewa ayahnya untuk menggunakannya dengan sekuat tenaga. Apa yang dimiliki Eric Kin? Dia adalah fase transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki pemahaman pergerakan langit yang sama dengan ayahnya? Atas dasar apa Eric Kin tahu ilmu sihir semacam ini? Dia hanya berada di ranah fase transendensi. Dunia membeku dan Huorong tidak punya cara untuk melarikan diri. Puff. Dalam tatapan putus asa Huorong, cahaya itu menusuk alisnya dengan keras. Saat berikutnya, Huorong jatuh ke tanah, matanya yang ketakutan melebar, auranya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia benar-benar melemah. Di bawah jurus jari suci, tubuh dan jiwa hancur. Hosh! Eric Kin jatuh ke tanah, memegangi dadanya, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali, merasa sedikit takut di hatinya. Memang benar dia terluka dan juga benar bahwa dia terkena napas iblis misterius itu. Dia hanya melakukan beberapa tindakan pencegahan saja. Dia mengulurkan tangannya, menarik mangkuk bernoda darah dan pisau patah dari pakaiannya. Eric Kin mengabaikan nyawa Huorong, melainkan berdiri di atas panggung emas dengan pisau patah menopang tanah. Huorong berpikir dia akan sombong setelah mendapat warisan, terganggu dan mengabaikan keberadaannya, tetapi bagaimana mungkin dia begitu tidak berhati-hati? Selain itu, Eric Kin tidak lupa bahwa di Sungai Tanpa Batas, cara aneh Huorong membunuh Hendisi dalam hitungan detik. Jika ini adalah orang lain, mungkin akan berpikir bahwa gerakan Huorong sangat cepat atau adalah beberapa teknik rahasia yang telah ditetapkan. Tapi Eric Kin tahu bahwa metode Huorong mirip dengan jurus jari sucinya, semua adalah teknik Dao untuk menahan kehampaan. Huorong mengira dia menyerang secara diam-diam, tetapi Eric Kin sudah siap untuk trik ini sejak awal. Namun, menerima serangan ini begitu saja, Eric Kin juga dapat menipu setengah dari warisan Master Abadi Tianhuo. Jika tidak, membunuh Huorong secara langsung, meskipun tidak akan melewati ujian hidup dan mati ini, tapi warisan pada akhirnya hanya akan ada setengah. Jadi kebenaran yang ironis adalah bahwa Taoisme yang dianggap Huorong sebagai umpan adalah sesuatu yang ingin diambil oleh Eric Kin. Huorong benar-benar sudah mati. Melihat satu-satunya sosok yang berdiri di atas panggung emas, para kultivator di sekitar memiliki hati yang rumit, dan perasaan mereka semua tak terlukiskan. Pertarungan hidup dan mati, awalnya mengira hanya perkataan angkuh Huorong, tidak disangka benar-benar menentukan siapa yang hidup dan mati. Dan orang yang meninggal adalah Huorong, yang mengusulkan duel. Meskipun jalannya pertempuran ini sangat berliku-liku, kedua belah pihak terus mengubah metode mereka. Semua orang tidak merasa membosankan, tetapi menyebutnya menyenangkan. Namun, sekarang mayat Es Huorong jatuh di atas panggung emas, yang berarti bahwa ini seperti pertempuran pembunuhan, dan akhirnya berakhir. Di luar tanah ekstrim, semua pihak yang melihat pemandangan ini juga terdiam, tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Waktu temperamen Taoisme, keduanya telah menggunakan metode yang hanya bisa digunakan di ranah fase penilaian. Kepala rumah membelalakkan matanya dan pemilik paviliun Sang Yue juga menarik energi dingin. Sejumlah besar kepala rumah dan master sekte semuanya tercengang. Perubahan kemenangan dan kekalahan terlalu cepat, terlalu tak terduga. Ketika Huorong menggunakan kekuatan Huo Zong untuk menampilkan napas iblis misterius itu, mereka semua berpikir bahwa Eric Kin sudah pasti tamat. Bahkan penguasa Istana Es juga tanpa bisa menahan diri ingin bermusuhan dengan partai Ji Huo. Tetapi pada akhirnya, Eric Kin juga membiarkan waktu berhenti untuk membunuh Huorong.
Huorong sepertinya mengandalkan bantuan rahasia Huo Zong untuk menampilkan metode ini. Sebenarnya itu sangat tercela, jadi baru bisa direndahkan orang. Tapi bagaimana dengan Eric Qin? Di mata semua orang, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa napas jiwa Dewa Eric Qin yang mengendalikan ilmu sihir ini. Dengan kata lain, Eric Qin sendiri sebenarnya sudah menguasai waktu temperamen Taoisme. Ranah fase transendensi menguasai harta karun langit yang hanya dapat ditemukan di alam fase penilaian, dan juga menguasai rima yang hanya dapat diwujudkan di alam fase penilaian. Semua orang merasa tidak mungkin, bahkan beberapa tidak dapat mempercayainya. Kontras dalam adegan ini sungguh ironis. Huorong mengandalkan waktu temperamen Taoisme Huo Zong untuk membunuh Eric Qin, tetapi dibunuh oleh Eric Qin dengan ilmu sihirnya sendiri. Itu adalah tamparan terhadap mukanya, selain itu dilakukan dalam sekejap. Eric Qin itu, sebenarnya berapa banyak rahasia lagi yang aku tidak tahu. Bahkan tuan rumah Istana Es, yang sebelumnya penuh dengan aura membunuh, tidak bisa menahan diri untuk menahan auranya dan tertegun di tempat. Sepertinya dia marah tanpa alasan. Tuan Qin sangat kuat, membunuh dengan baik. Penjahat tercela semacam ini harus dibunuh dengan ganas. Nenek Yu dan Nenek Zhen sedang tertawa, dan hati mereka sangat puas. Sebelumnya, Eric Qin diserang oleh Huo Zong. Mereka sangat marah sehingga ingin segera berperang dengan partai Ji Huo, tetapi sekarang mereka melihat Huorong menjadi mayat di tanah, tidak bisa menahan diri untuk merasa senang. Benar-benar ada balasan yang buruk bagi orang jahat. Huorong. Setelah jeda yang lama, Huo Zong menjerit keras karena kesedihan dan kemarahan. Dia memiliki 3 putra dan seorang putri, tetapi 2 lainnya tidak berbakat. Meskipun Huo Yue bekerja keras, dia tidak cukup berbakat untuk mewarisi posisinya. Hanya Huorong, meskipun penampilannya aneh, yang paling memenuhi persyaratannya sendiri. Huo Zong bahkan berniat menunggunya menjadi tua sebelum menyerahkan partai Ji Huo kepada Huorong. Hasilnya, di luar tanah ekstrim, dia menyaksikan Huorong ditusuk oleh Eric Qin dengan jari dan jatuh ke tanah. Apalagi masih dalam kendali kemenangannya sendiri. Huorong, jangan takut. Ayah akan menyelamatkanmu dan pasti akan menyelamatkanmu. Mata Huo Zong merah, dia terbang tiba-tiba dan mulai melukis sejumlah besar formasi di langit. Formasi jahat terus-menerus terbentuk. Dia tidak peduli bagaimana Eric Qin membunuh Huorong. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawa Huorong. Apa yang Huo Zong lakukan? Semua orang merasakan aura jahat dari formasi di depan Huo Zong di udara dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tuan Istana, apa yang dilakukan Huo Zong? Apakah akan melawan Tuan Qin? Haruskah kita menghentikannya? Nenek Yu juga tidak tahan untuk bicara melihat gerakan ini. Ini adalah formasi. Penguasa Istana Es sedikit mengernyit, melihat garis formasi. Huo Zong ini seharusnya menarik kembali jiwa Dewa Huorong. Mari kita tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Nenek Yu, tenanglah. Jika Huorong masih hidup, Tuan Qin baru lebih aman. Nenek Zhen juga mengangguk. Huorong dibunuh oleh Eric Qin, bahkan jika Huo Zong dapat memanggil kembali, tetap hanya potongan-potongan jiwa. Terlebih lagi, selama Huorong tidak mati, Huo Zong tidak akan menjadi gila. Jika Huorong tidak bisa diselamatkan, bahkan jika pertempuran hidup dan mati ini diusulkan oleh Huorong, sulit untuk menjamin bahwa Huo Zong akan mati-matian membunuh Eric Qin pada saat itu. Pada saat itu, semua orang di Istana Es Arktik pasti tidak akan tidak mempedulikan, juga tidak akan takut pada Huo Zong. Tapi kecuali Eric Qin tinggal di Istana Es Arktik, kalau tidak Huo Zong pasti akan selalu bersembunyi di luar menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tentu saja,
Alasan beberapa orang berpikir demikian adalah karena mereka tidak mengetahui asal-usul Eric Kin dan menganggapnya sebagai pelatihan tanpa partai. Jika seseorang kultivator tanpa partai memprovokasi raksasa seperti ketua partai Jihuo, itu memang masalah besar. Bersambung.